Ini udah jadi ini jadi yang dari belokan ini ya, udah rapi ya. Ya udah rapi itu Pak. Giliran begini ini. Maju ke atas kali semua. Makanya yang dia ini paling ini aja izin Pak Kasudin ngurup ini sedimennya Pak. Ngerok. Murah Apa semua. dah? Nah, yang penting aksesnya ada, udah masuk nggak apa-apa. Ada orang. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan buang sampah sembarangan ya. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode hari ini saya mau ajak Anda kembali melihat progres pembangunan embung yang berada di depan SDN Petukangan Selatan 02 Jalan Sakti 6 Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini. Beginilah penampakannya Sobat Jelajah Jakarta. Sebelumnya ketika terakhir Jelajah Jakarta mampir masih seperti ini. Sekarang, info dari Pak Horas Yosua selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase Sudin SDA Jakarta Selatan, progres pembangunan embung SDN Petukangan Selatan 02 ini sudah mencapai 58%. Status dari embung ini sekarang progresnya 58%. Ini hanya tinggal sisa sisi bagian konblok yang perlu dirapikan. Nah, hari ini memang kita ada kunjungan dari Pak Wali Kota Jakarta Selatan dan timnya, jajarannya memang mengunjungi bagaimana perkembangan terakhir dari kegiatan di embung SD01 ini. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana dikatakan Pak Yosua, saat Jelajah Jakarta mampir ke proyek embung SDN Petukangan Selatan 02 ini, kebetulan Wali Kota Jakarta Selatan, Pak Munjirin melakukan kunjungan. Selain Pak Wali Kota, pagi ini hadir pula sejumlah jajaran pejabat Wali Kota Jakarta Selatan dan SKPD maupun UKPD Kecamatan Pesanggerahan, Kelurahan Petukangan Selatan, serta tidak ketinggalan Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan, Pak Santo. Pak Wali Kota mengawali kunjungan di lokasi ini adalah dengan melihat gambar perencanaan ini yang ditempel di bedeng proyek. Dalam kesempatan ini, Pak Santo selaku pejabat tertinggi di Sudin SDA Jakarta Selatan menjelaskan pada Pak Wali Kota mengenai perencanaan dan progres pembangunan embung di SDN Petukangan Selatan 02 ini. Tadi ini sini kan, ya, Shangri-La kan? Shangri-La. Ini udah jadi ini jadi Yang dari belokan ini udah rapi ya. Ya udah rapi itu Pak. Terus masuk. Nah, ini yang belum selesai yang merah ini belum selesai. Nah, termasuk ini Pak. Nah, ini yang punya si siapa? Arco Pak. Oh, yang ini. Iya, 43 meter. Iya. Ya, betul. Sobat Jelajah Jakarta, embung ini memiliki dua inlet. Inlet pertama dari Jalan Sakti 02, 4, 5, 6, dan 7. Lalu inlet kedua masuk dari belakang sekolahan SDN Petukangan Selatan 02 ini. Oh iya, bagi yang belum paham apa itu inlet, inlet adalah istilah saluran air yang masuk. Masuk ke mana? Masuk ke dalam embung ini tentunya. Setelah masuk ke inlet, barulah dimasukkan sebagian ke kolam olakan yang saat ini masih dikerjakan ini. Begitu debit kali Uangan ini surut, air dari kolam olakan disedot oleh pompa dan dibuang ke kali Uangan. Ya, jadi waduk ini pada dasarnya terdiri dari dua inlet. Yang satu dari Sakti 2, 4, 5, 6, 7. Ini di belakang dari sekolahan ini masuk menjadi inlet. Lalu outletnya itu dibuang menuju yang ada di belakang kita, kolam olakan. Jadi nanti semua air dari waduk ini, jadi kita punya dua penampungan. Dari sini nanti kita limpahkan ke sana, baru pada bagian paling akhir itu kita menggunakan pompa 2 unit 500 LPS baru dibuang ke Kaliwangan. Sobat Jelajah Jakarta, sebagai informasi, embung ini memiliki luas 2000 meter persegi. Dengan luasan tersebut, embung ini bisa menampung air yang dialiri dari dua inlet tadi sebanyak 10.000 meter kubik. Luasan dari embung ini adalah kurang lebih 2000 meter persegi, sehingga jika kedalamannya kita asumsikan 5, kurang lebih ada 10.000 meter kubik yang dapat ditampung.
Sobat Jelajah Jakarta, pengelolaan saluran drainase itu harus terkoneksi. Bukan sekedar membuat embung saja, melainkan sudah dipikirkan mulai dari pembangunan drainase ini dari pemukiman warga. Sebagaimana tadi dijelaskan Pak Yosua, inlet embung ini berasal dari sejumlah wilayah yang dialiri melalui saluran drainase ini. Jika nanti embung sudah jadi 100%, maka proses pengelolaan air dari inlet masuk ke embung, lalu ke kolam olakan, lalu disedot oleh pompa dan dibuang ke Kaliuangan akan semakin jelas terlihat. Ini kita masih dalam tahap proses ya, jadi memang menyambung dari si inlet ini kan baru terkoneksi satu inlet sebelah kanan ini. Jadi ketika disambung nanti inlet yang dari Sakti tadi 2 sampai dengan 7, nah ini baru bisa kelihatan dari proses pengelolaan airnya. Baru akan terlihat nampak sekali ketika nanti ini mendekati 100%. Ya memang harus terkoneksi ya, satu salur. Yang pasti ujungnya ini kita mau nampung kemana. Kalau memang sebenarnya semangat dari polder itu adalah ketika aliran itu sudah tidak mampu lagi untuk mengalirkan air ke kali yang terdekat. Sehingga ketika air ini secara gravitasi tak mampu, maka kita perlukan polder. Baru polder ini pun tidak akan maksimal ketika tidak ada koneksi ke dalam polder itu. Artinya ada yang in, ada yang out. Nah, yang saluran ketika inletnya itu masuk, nah ini harus ada penampungan storage yang utamanya. Jadi sehingga ini dapat dikelola masuk ke sana gitu. Sobat Jelajah Jakarta, dalam kesempatan kunjungan ke embung SDN Petukangan Selatan 02 ini, Pak Wali Kota juga melihat secara langsung Kaliuangan ini. RW 6 dia depannya jalan, nggak ada penghuni. Waktu itu sama Pak Kesnya, kita tawarin balik 1,5 meter mundur, bikin saya pernyataan, ada ngasih Pak. Giliran begini ini maju ke atas kali semua. Makanya yang dia ini paling ini aja izin Pak Kasudin ngurup ini sedimennya Pak. Ngerok. Nguras. Nah, yang penting aksesnya ada, nggak masuk nggak apa-apa. Ada orang kontrakannya. Pak Wali Kota sempat geleng-geleng kepala melihat kondisi Kaliuangan yang kotor dan penuh sampah ini. Selain itu juga sempat mengomentari rumah-rumah yang berada di pinggir Kaliuangan. Nah, memang kalau tadi kita lihat, memang ini karena perbatasan sebelah kita berdiri ini adalah Petukangan Selatan, namun yang di sebelah sana itu kan adalah Ulu Jami. Nah, penduduknya itu lebih padat di daerah Ulu Jami. Kita lihat tadi berdiri di atas turap itu ada bangunan. Jadi sebetulnya ini tidak ideal. Kali ini tidak ideal. Kita lihat dari bentuk warna airnya pun sudah mengandung banyak sekali BOD, COD yang di atas baku muku, sehingga seharusnya memang ini pelebaran dari kapasitas. Jadi kapasitasnya perlu dibesarkan. Di samping tadi memang Pak Wali menyarankan untuk adanya pengerukan di sisi sini dan penambahan ataupun nanti setelah melalui hasil data itu penambahan MCK. Jadi MCK yang akan disediakan untuk warga. Tapi itu pun dengan kondisi memang sudah ada lokasi yang yang bisa dilakukan untuk pembangunan MCK tersebut. Sobat Jelajah Jakarta, ada permintaan agar Kaliuangan ini dikeruk secara rutin dan lumpurnya diangkut agar lumpur-lumpurnya yang ada tidak menumpuk dan menyebabkan kapasitas daya tampung air di Kaliuangan ini berkurang. Oleh karena ada permintaan pengerukan dan pengangkutan lumpur secara rutin, jadi teman-teman saya ini yang kemarin sempat mengeruk di Kaliuangan ini bakal bertugas kembali di lokasi ini. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan buang sampah sembarangan ya. Sobat Jelajah Jakarta, Pak Wali Kota lalu melihat pembangunan kolam olakan ini. Nanti di kolam olakan ini akan ada 2 pompa 2x500, di mana tadi sudah dijelaskan Pak Yosua, pompa ini berfungsi untuk menyedot air dari kolam olakan ini dan dibuang ke Kaliuangan pada saat debit air di Kaliuangan itu surut. Secara desain utuhnya ini memerlukan pompa tadi.
Nah, 2 kali 500 LPS itu nanti digunakan atau ditaruh di depan di kolam olakan itu. Jadi memang nanti distribusinya bagaimana kita lihat nanti dari situasi kekuatan dari pompa kita yang ada di Suku Dinas Sumber Daya Jakarta Selatan. Sobat Jelajah Jakarta, tentu saja pembangunan saluran drainase di sepanjang pemukiman warga ini, lalu embung di depan SDN Petukangan Selatan 02 ini, serta kolam olakan ini punya maksud dan tujuan. Bukan sekedar proyek yang menghambur-hamburkan uang, melainkan sangat bermanfaat, yakni untuk meminimalisir dampak banjir di wilayah Jalan Sakti dan kawasan Sangrila, Kelurahan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan ini. Kalau bahasa Pak Yosua, mereduksi banjir. Ya, utamanya sebetulnya kita bisa mereduksi banjir, terutama yang di daerah Sakti, kawasan Sangrila ini, plus juga dari sisi belakang sekolahan. Jadi ketika terkoneksi semua, nah ini dapat mereduksi banjir dengan ukuran tertentu, sehingga risiko, artinya ancaman yang ada dari banjir itu bisa kita kurangin, gitu. Kurang lebih pukul 10:15, Wali Kota Jakarta Selatan Pak Munjirin pun meninggalkan lokasi wilayah SDN Negeri Petukangan Selatan 02 ini. Berhubung Pak Wali Kotanya sudah pergi, saya pun turut mengakhiri penjelajahan saya di lokasi proyek embung ini. Semoga informasi update progres embung ini bermanfaat. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.